Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang ahli ibadah yang bernama Syekh At-Tamimi. Pada suatu hari beliau pergi ke tukang jahit untuk memesan sepotong baju guna menggantikan baju lamanya yang sudah buruk. Setelah diukur, lalu ditinggal pulang, beberapa hari lagi kemudian diambil lagi, cocok, enak, nyaman, seneng dia, dibayar baju itu, lalu dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, beberapa hari kemudian, hanya jeda beberapa hari tidak lama, tiba-tiba ia mengalami kekurangan ekonomi. Tidak ada uang untuk memberikan belanja kepada keluarga. Akhirnya baju itu, yang satu-satunya yang baru yang ia punya itu, karena sudah tidak punya yang lain yang kira-kira pantas untuk dijual, akhirnya baju yang baru itu dibawa ke pasar untuk dijual. Lalu ditawarkan kepada orang-orang siapa yang mau membeli baju ini yang masih baru dijahit. Ada seorang kaya yang melihat seorang syekh yang bernama Syekh At-Tamimi itu menawarkan bajunya itu, ia ingin membeli baju itu. Maka dibelilah baju itu dengan harga yang lumayan mahal oleh seorang kaya ini. Lalu Syekh At-Tamimi senang sekali. Ia pulang dengan membawa uang, lalu berbelanja untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ia bersyukur sekali karena bajunya laku dibeli oleh orang kaya. Beberapa hari kemudian, tidak lama setelah baju itu laku, si orang kaya ini mendatangi rumah Syekh At-Tamimi. Wahai Syekh, mohon maaf. Dia langsung menyampaikan tujuannya setelah bersalam dan dipersilahkan duduk. Mohon maaf, ini saya datang kemari ini untuk mengembalikan baju yang dulu aku beli di pasar itu. Kenapa dikembalikan? Mohon maaf, aku tidak mau karena di dalamnya ada yang cacat. Ini aku kembalikan. Setelah menerima baju itu dan mendengar alasan si orang kaya mengembalikan baju itu, tiba-tiba Syekh At-Tamimi menangis ia, meneteskan air matanya ia, tampak wajahnya sedih ia. Maka si orang kaya itu, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Aku mengembalikan baju ini, hanya aku kembalikan karena aku tidak suka, karena di dalamnya ada yang cacat. Aku sama sekali tidak ingin meminta uang yang dulu pernah aku berikan, itu sudah menjadi milikmu. Aku tidak ingin meminta, hanya saja aku tidak mau pakai bajunya. Karena di dalam ada yang cacat, aku kembalikan. Gitu. Alasannya begitu. Itulah kenapa aku menangis, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Karena aku terbayang bagaimana dengan amal-amal yang sudah aku lakukan selama 40 tahun ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir jangan-jangan amal-amal yang aku lakukan itu ada yang cacat di dalamnya. Sehingga nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada aku. Sementara kalau sudah di alam akhirat, kalau sudah meninggal dunia, aku tidak mungkin ada kesempatan lagi untuk bisa beramal. Sementara amalku cacat dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau menerima. Mendengar jawaban kenapa Syekh At-Tamimi menangis itu, si orang kaya ini bercucuran pula air mata. Karena ia juga membayangkan bagaimana dengan amal-amalnya. Jangan-jangan di dalamnya ada yang banyak yang cacat sehingga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keduanya akhirnya menangis bersama. Sahabat, dimanapun berada, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, mestinya tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Kalau amal ibadah yang kita lakukan misalnya ada di dalamnya karena orang lain, tentu amal itu sudah dapat dikatakan dalam tanda petik cacat di dalamnya. Tidak tulus lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau keadaannya demikian? Sementara kita sudah tidak di dunia ini, kapan kita kembali untuk beramal, untuk mengulangi hal yang baik lagi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah singkat ini menginspirasi kita untuk berhati-hati di dalam beramal. Hanya karena Allah sajalah, nggak usah mengurusi karena yang lain, karena dunia. Sebab hidup ini hanya singkat. Kepada siapa lagi kita beribadah setulusnya kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga kita selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.